seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan. Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah. Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Pegi Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Pegi di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Pegi menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Pegi dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Pegi sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, oke lanjut Bu. Itu Pegi masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP, ya udah terbuka aja cung, mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Pegi ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Pegi berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu Bu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Pegi mati juga Pegi mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta
Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi Pegi pasrah jadi, tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Pegi Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Pegi dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Pegi, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Pegi. Dalam pertemuan itu, Pegi mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Pegi sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, tambah Pegi. Pegi Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Pegi menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu, saudara Pegi itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama Nggak mereka? pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di apa? Di TKP waktu itu atau gimana? Abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu, gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor bener bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor, Mereka sering kumpul aja gitu. ya cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara.
AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016. Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ke-7 tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ke-7 tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, sudah keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa ya? Api. Dua, 3, 4, 5, 7 ya semua 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka, ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, ya, petunjuk dan Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan. Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah. Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf, Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Peggy Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Peggy di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Peggy menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Peggy dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Peggy sudah ditinggal sama bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, Oke, lanjut Bu. Itu Peggy masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP, ya udah terbuka aja cung, mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Peggy ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Peggy berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu Bu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf, Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi Peggy pasrah jadi tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Dalam pertemuan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Peggy minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Peggy minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Peggy sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Peggy mati pun, Peggy mati syahid, tambah Peggy. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu
saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama Nggak mereka? pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Bisa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Ya, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink ya saya. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu. Gitu, iya. Sering nongkrong. Seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu? Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya? Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor benar bang? Nah kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor saya nggak. Kumpul aja gitu. Ya cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara. AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016.
Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ketujuh tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ketujuh tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, sudah keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa ya? Dua, tiga, 4, 5, 7 ya semua, 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka, ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, ya, petunjuk dan Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarinlah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Peggy Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Peggy di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Peggy menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku.
Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Peggy dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Peggy sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, Oke, lanjut Bu. itu Peggy masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP. Ya udah terbuka aja, Cung. Mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat. Setiap harinya kerja bangunan. Nah, kalau nanti kan gurunya Peggy ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Peggy berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu Bu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga. Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan, yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi Peggy pasrah jadi tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Dalam pertemuan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Peggy minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Peggy minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Peggy sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Peggy mati pun, Peggy mati syahid, tambah Peggy. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu, saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama Nggak mereka? pernah. Tapi yang 8 orang ini emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana? Abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Bisa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah, terakhir kan kemarin sempat diminta keterangan tambahan tuh, apa yang diberikan informasi ke polisi itu, apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya, apakah tahu motornya?
Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap, Bang, yang abang tahu, gimana sih, Bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya, Bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang kenal kan muka-mukanya. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor, benar Bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor, mereka sering kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara. AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016. Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ke-7 tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ke-7 tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, dalam keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa itu?
4, 5, 7 ya semua 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain ya, petunjuk dan Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Juga, Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Pegi Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Pegi di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Pegi menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Pegi dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Pegi sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, oke lanjut Bu. Itu Pegi masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP, ya udah terbuka aja, cung, mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Pegi ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Pegi berangkat ke sekolah.
Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Wah, Kapan itu, Bu? tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga. Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya, jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi. Peggy pasrah jadi tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Dalam pertemuan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Peggy minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Peggy minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Peggy sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Peggy mati pun, Peggy mati syahid, tambah Peggy. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu, saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Ya, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh, apa yang diberikan informasi ke polisi itu, apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink ya saya. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu, gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih. Yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian dia ngapain aja nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu
nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya, Bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor, benar Bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya, Pak. Kalau bicara anggota geng motor, Cuma mereka sering kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara. AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016. Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ke-7 tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ke-7 tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, dalam keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa itu? Api. Dua, 3, 4, 5, 7 ya semua 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka, ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, ya, petunjuk dan
Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Pegi Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Pegi di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Pegi menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Pegi dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6. Mulai kelas 6 SD tuh Pegi sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, Oke, lanjut Bu. Itu Pegi masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP. Ya udah terbuka aja, Cung. Mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat. Setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Pegi ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Pegi berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu Bu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Pegi mati juga Pegi mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta.
Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi Pegi pasrah jadi, tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Pegi Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Pegi dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Pegi, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Pegi. Dalam pertemuan itu, Pegi mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Pegi sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, tambah Pegi. Pegi Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Pegi menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu, saudara Pegi itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Bisa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu, gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu. Gitu, iya. Sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu? Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, benar-benar abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya? Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor benar bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor, saya nggak. Kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara.
AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016. Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ke-7 tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ke-7 tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, dalam keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa ya? Api. Dua, 3, 4, 5, 7 ya semua 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka, ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, ya, petunjuk dan Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan. Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah. Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas.
Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Peggy Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Peggy di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Peggy menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Peggy dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6. Mulai kelas 6 SD tuh Peggy sudah ditinggal sama bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, Oke, lanjut Bu. Itu Peggy masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP, ya udah terbuka aja cung, mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Peggy ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Peggy berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu Bu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Jadi Bandung sama Cirebon jauh, jadi. Peggy pasrah jadi tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Dalam pertemuan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Peggy minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Peggy minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Peggy sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Peggy mati pun, Peggy mati syahid, tambah Peggy. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu
saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Biasa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Ya, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, smash gitu ya. Smash warna pink ya saya. Oh si Peggy ini dulu motornya smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu, gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu. Gitu, iya. Sering nongkrong. Tahu sehariannya dia ngapain aja nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu? Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang kenal kan muka-mukanya? Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor benar bang? Nah kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor saya nggak. Kumpul aja gitu. Ya cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara. AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016.
Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ketujuh tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ketujuh tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, dalam keadaan terkunci, pertama masuk ke sini yang pertama sekali siapa itu? Api. Dua, tiga, 4, 5, 7 ya semua, 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka, ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Alasannya Pak, ya mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita, keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, ya, petunjuk dan Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Juga, Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu, ya udah mah ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarinlah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Pegi Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Pegi di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Pegi menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya.
Bahkan di sana Peggy dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Peggy sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, Oke, lanjut Bu. itu Peggy masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP. Ya udah terbuka aja, Cung. Mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Peggy ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Peggy berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan aku kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Wah, Kapan itu Bu? tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi Peggy pasrah jadi tumbal pejabat, buronan kasus Vina Cirebon ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Kartini, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Dalam pertemuan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada sang ibu. Peggy minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Peggy minta maaf ke mamah dan bapak, jelas Peggy sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Peggy mati pun, Peggy mati syahid, tambah Peggy. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Waktu penangkapan itu, saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Ya mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana? Apa ngeliat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Ya, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh, apa yang diberikan informasi ke polisi itu, apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, smash gitu ya. Smash warna pink gitu.
Oh, si Peggy ini dulu motornya smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu, gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya si yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu. Gitu, iya. Sering nongkrong. Tahu seharian dia ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu? Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya? Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Mereka ini anggota geng motor benar bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kalau bicara anggota geng motor, mereka sering kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja. AEP, seorang pria yang menjadi saksi mata tragedi Vina Cirebon 8 tahun lalu, muncul ke publik. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ada sekitar 8 orang yang mengejar korban Vina dan kekasihnya itu. Dikutip dari tribunnews.com, saksi mata tragedi Vina Cirebon, AEP warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, buka suara. AEP menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada saat kejadian, AEP tengah berada di warung melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan korban pun terus dikejar oleh sekelompok remaja tersebut. Ada sekitar 8 orang, akan tetapi yang memepet korban sebanyak 4 motor. Menurut AEP, dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja, namun kurang mengetahui namanya. Selain itu, kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat dia bekerja. Tampang para tersangka dalam kasus Vina Cirebon dapat dilihat dari berkas liputan Kompas TV pada tahun 2016 silam. Para tersangka sempat disoraki warga setempat. Sebanyak 7 tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki menolak proses rekonstruksi yang digelar Kepolisian Cirebon Kota, Rabu, 26 Oktober 2016. Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan, BAP, awal dan menggantinya dengan keterangan baru. Dalam BAP baru mereka tak mengakui perbuatan keji tersebut. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan. Namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP Martrisoni. Sebelumnya sejumlah petugas membawa ke-7 tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan penyerangan. Pada saat proses rekonstruksi, tiba-tiba di luar agenda, pengacara bersama ke-7 tersangka membawa ke rumah RT setempat dan mengaku tertidur dan tidak melakukan penyerangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, dalam keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa ya? Api. Dua, 3, 4, 5,
7 ya semua, 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya. Cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka, ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, ya, petunjuk dan Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan. Ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah. Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Saya mau pulang juga, Nang sabar, ini ujian kamu yang melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Pegi lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Pegi nggak ada umur, ya udah Pegi minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Pegi nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Pegi minta maaf. Pegi biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Curhatan Pegi Setiawan alias Perong kepada ibunya Kartini bahwa dirinya ditumbalkan menjadi pelaku pembunuhan Vina demi orang-orang penting, yaitu pejabat. Hal tersebut disampaikan Kartini usai mengunjungi anaknya yang ditahan diduga terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Dia bertemu Pegi di Polda Jabar sehari setelah terduga pelaku ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung, Jawa Barat. Di sana Pegi menceritakan bahwa dirinya bukan pelaku. Kartini pun meminta anaknya untuk teguh dengan pendiriannya meski nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan di sana Pegi dengan isak tangis meminta maaf jika pertemuannya dengan sang ibu itu menjadi yang terakhir karena dirinya adalah korban kepentingan para pejabat untuk menumbalkannya. Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon, melainkan sudah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan untuk menafkahi adik dan keluarganya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Keluaran kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Pegi sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, Oke, lanjut, Bu. Itu Pegi masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP. Ya udah terbuka aja, Cung. Mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Pegi ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Pegi berangkat ke sekolah. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak,